wassalatu wassalamu ala khairil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bawah judul Al-Wahabiyyatu Ankarut Taqlid. Wahabi mengingkari taklid. Mereka berkata, kalau kita tanya apa mazhab kalian, mereka jawab Hambali. Tapi sebenarnya mereka itu sudah ingkar kepada taklid. Kalaupun sekarang kita tanya mereka bilang mereka tak bermazhab. Kenapa? Bahkan mereka mengatakan kami mazhab Hambali. Cuma kalau memang ada nas yang sahih, saleh, macam gaya-gaya Imam Syafi'i pula dia kan, ya sahah al-hadis, enggak, apabila ada hadis yang sahih walaupun bertentangan dengan empat mazhab tadi tetap ya lawan gitu. Nah, jadi kalau begini kata dia seakan-akan al-wahabiyatu a'lam minhum. Jadi orang Wahabi itu seakan-akan lebih hebat daripada empat mazhab. Alih dia ke bawah, amma awalan fa kaifa yasihu lahum nafsun mawsufun bima dzukira ma'a i'tirafihim bi'adami bulughihim martabat al-ijtihad. Adapun yang pertama, bagaimana mungkin sah bagi mereka nafs yang disifati dengan apa-apa yang tersebut serta pengakuan mereka, ma'a-i'tirafihim pengakuan, arafa mengenal, i'tarafa mengakui sama mengenal dirinya kan. Fa'tarafu bidzambihim fasuqal ma'tirafihim, serta mereka mengaku bi'adami bulughihim, dengan tidak sampainya mereka martabat al-ijtihad, ke martabat ijtihad. Pernah dalam satu ungkapan mereka mengatakan kami tidak sampai kepada martabat ijtihad. Ada sekitar 5 baris dari bawah ada itu. Idza su'alana nasun jali min kitabin aw sunnatin ghairi mansukhin wala makhsusin wala mu'aradin bi aqwamin. Apabila datang nas yang jali, yang sejelas, berupa kitabkah, sunnahkah yang ghairu mansukh, yang belum dihapuskan dan belum ditaksis dan tidak dita'arud dengan yang lebih kuat, dan tidak pernah dikatakan salah satu atau apa yang dikatakan oleh salah satu daripada empat mazhab, maka akhad nabi, kami ambil ini, wa taraktul mazhab, dan kami tinggalkan mazhab. Nah, sedangkan ada di situ dia mengatakan kami tidak sampai kepada maqam awala nastahiqu martabatal ijtihad. Kami tak sampai kepada martabat ijtihad. Kalau enggak sampai, kenapa berani mengatakan apabila datang nas yang jelas? Jadi seakan-akan hadis ada jelas sama dia, tapi tak jelas sama empat mazhab tadi. Fa inna hadhihi al-umura mutawaqqifatun ala istiqra'il adillati kulliha. Sedangkan perkara-perkara yang seperti ini mengambil mana dalil yang kuat ini kan bertergantungan terhadap istiqra' al-adillah, penelitian, pengamatan yang panjang terhadap dalil-dalil kuliah kesemuanya. Au julliha, atau mayoritasnya. Julli, nazma jullil, muhimmat jul, banyak, jalil. Kulliha, low battery, please charge. Lihat, atau mayoritasnya, artinya sekitar 98% gitu kan. Wala yaqdiru alaihi illa man balagha martabatal ijtihad, dan hal ini tidak akan sanggup dikerjakan oleh orang lain kecuali man balagha martabatal ijtihad, orang yang sampai kepada posisi atau martabat ijtihad. Itulah mujtahid. Kama bayyanahu al-a'immah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam fa fi syarhil mahalli ala jamil jawami, dalam kitab yang bernama Syarh al-Mahalli terhadap jamil jawami. Apa kata dia tertulis di sana? Anna ma'rifatat dalil innama takunu lil mujtahid litawaqqufiha ala salamatiha minal mu'arid bina'an ala wujubil bahthi an. Bahwasanya mengetahui dalil hanya saja bagi mujtahid saja. Kenapa? Litawaqqufiha, karena ketergantungan ma'rifah akan dalil tadi, ala salamatihi, atas keselamatan dia, selamatnya seorang mujtahid, minal mu'arid, dari orang yang menentang, bina'an ala wujubil wahth, ya seiring bina dia terhadap wajib yang membahas darinya. Jadi kalau udah
dalam suatu dalil itu sudah dibahas-bahas, kan nggak ada orang yang berani membantah, mu'arid, orang yang membantah, karena i'tarada itu artinya membantah. Tidak ada orang yang berani membantah, berarti nggak ada yang berani menentang dia, karena dia udah dibahasnya sesuai dengan pola pikir metode yang dia gunakan secara usul fikihnya. Nah, dan ini tidak akan sampai oleh orang biasa, tentu bagi seorang mujtahid. Kalau kita kan kita hanya mengikut mujtahid, macam mana pola pikir orang itu kita ikut. Kalaupun ecek-ecek nyawa menganalisa ecek-ecek namanya itu kan. Mana teranalisa kan awak? Mana menganalisa baca jauh tak betul kan? Mau menganalisa lagi yang lain, ya Allah. Kita ikut, kita tinggal ikut. Bukan artinya enggak mempunyai peluang kita. Mungkin kita mempunyai peluang untuk menulis, tapi tak perlu kita sampai mengakui, mengatakan, bahkan menggolongkan diri kita dalam golongan orang-orang mujtahid. Wa hiya mutawaqqifah 'ala istiqra'il adillah. Sedangkan itu hal tersebut yaitu ma'rifatul dalil tadi, istiqra' tergantung kepada istiqra' al-adillah. Meneliti, mengamat semua dalil kuliah secara keseluruhan. Wala yaqdiru ala dhalik, dan tidak ada yang sanggup atas demikian itu illal mujtahidu, kecuali mujtahid. Intah, selesai. Tanian yang kedua, tadi kan yang pertama, artinya bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka akan jumpa dengan dalil yang jali, sedangkan mereka itu mengaku bahwa diri mereka itu enggak sampai kepada martabat ijtihad. Satu. Yang kedua, fa kaifa yukhalifu imama madhhabin nassan jaliyan min kitab was sunnah ghairi mansukhin wala makhsusin wala mu'aradin ma kanu alaihi min at-taqwa. Low battery, please charge. Tanian yang kedua, fa kaifa yukhalif, bagaimana dia menantang imam madhab nassan jaliyan, terhadap nas yang jali, minal kitab, berupa kitabkah, sunnah yang tidak dinasahkah, sunnah yang tidak dikhususkankah, sunnah yang tidak ada ta'arudnyakah, makanu alaihi, beserta apa-apa yang ada pada mereka, artinya beserta kondisi mereka, minat taqwa wal ihtiyat, yaitu takwa dan ihtiyat. Jadi bagaimana mungkin sedangkan imam madhab yang kuat ketakwaannya, yang kuat ihtiyatnya, mereka tantang dengan ini nas jali, seakan-akan sama mereka tidak jali nas tadi. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa membantah, sedangkan ketakwaan jauh lebih takwa lagi imam mujtahid daripada mereka. Siapa kita dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah? Walaupun kita tidak bermazhabkan Abu Hanifah, tidak bermazhabkan Hambali, tidak bermazhabkan Maliki, wakilah Syafi'i yang kita agung-agungkan, tetapi kita dari mereka-mereka yang salah satu di antara yang empat ini, dari paling kecil yang paling bungsu. Oke, Abu Hanifah, Maliki hampir sebaya, ya, 150 wafatnya, sedangkan ini 178. Imam Syafi'i 150 lahirnya. Nah, wafat 204, sedangkan Imam Hambali wafat 214 ya. Nah, dari yang paling bungsu ya kita nggak ada apa-apanya. Usahakan dari pembesar mereka, dari cucu-cucu mereka yang dianggap jamaahnya ketika baca semalam itu nggak ada apa-apanya. Belakang. Nah, gitu takwa mereka, gitu ihtiyat mereka. Bagaimana kita bisa menantang mereka? Ya, berani pula kita mengatakan nas yang jali, misalkan tak jali sama mereka. Tentulah mereka lebih bertakwa, mereka berhati, mereka yang lebih tahu mana yang jali, mana yang tidak. Wa amma dzalitan, adapun dalil yang ketiga, ini penguat saja bahwa siapa yang sebenarnya yang bermazhab apa tidak. Falau sallama mukhalafatahu fa kaifa yuqalliduhu fi ghairi tilkal mas'alah. Wa amma dzal, adapun yang ketiga, falau sallama, kalau seandainya dia falau salima, kalau dia menerima mukhalafatahu, perbedaan dia melawan kepada imam mazhab, fa kaifa yuqalliduhu, bagaimana dia bertaklid, sedangkan bertaklid kan enggak pernah melawan. Nah, kita kan bukan melawan kepada mazhab Syafi'i. Kalaupun ada, saya dengar kemarin siapa cerita, ketika darurat sekalipun kita bukan beralih kepada mazhab lain. Bahkan ada dalam mazhab Syafi'i itu ketika bersentuhan dalam kondisi darurat tidak perlu lagi ngambil wudhu. Jadi bukan kita mesti lari kepada mazhab lain. Ada dalam mazhab Syafi'i sendiri. Lupa siapa sampai semalam saya belum baca. Ketika kita tawaf dalam kondisi yang ramai, zahmah, sangat macet, sangat padat, dia ada, kita tak perlu kita lari kepada mazhab lain, karena dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sudah ada ketentuannya. Ketika darurat boleh, berarti itu juga.
Ataupun seandainya pun lari kepada mazhab lain, kita hanya mengambil sebentar aja, bukan kita arti meninggalkan mazhab Syafi'i. Nah, ini maksudnya bagaimana mungkin mereka mengaku mazhab Hambali sedangkan banyak pendapat-pendapat dari mazhab sendiri mereka mukhalafata, mereka bantah fi ghairi tilkal masalah, yang lain dari masalah. Yang sur ambil, yang tak sur tak terima. Jadi kalau kita begitu juga, orang begitu, yang sur dia mazhab Hambali ambilnya, yang tak sur dia yang agak-agak mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, mirip dengan Syafi'i, tak diambilnya. Tentulah dia mirip. Kenapa mereka hampir mirip? Ya, karena Syafi'i berguru sama Maliki, Syafi'i juga berguru sama murid dari Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf. Kenapa dengan mirip juga dengan Hambali? Hambali yaitu Ahmad bin Hanbal berguru counter dengan Imam Syafi'i. Jadi wajar-wajar aja memang mereka agak mirip. Kenapa? Memang udah begitu prosedur ilmunya. Nah, jadi kalau ada yang mirip sama orang ini, mereka bantah. Kalau tak mirip, artinya dia tunggal sesuai dengan pengamatan mereka terhadap sebuah dalil tadi, baru mereka terima. Artinya yang sur-sur dia aja, yang mana enteng sama dia ambilnya, yang mana sulit tidak. Berarti kalau kita begitu juga kelakuan kita dalam mazhab Syafi'i, enteng sedap menurut awak ambil, kalau tak sedap kita tinggalkan. Berarti adik-adik Wahabi lah kita tu. Jadi awak ejek Wahabi, rupanya secara otomatis awak rupanya kelakuan Wahabi. Nanti pusing kepala kita. Kenapa? Bukannya kita terlalu fanatik terhadap mazhab. Ibaratnya pilotnya tukar-tukar. Syekh Al-Banjari, siapa namanya? Syekh Muhammad Nurdin, pernah dia bilang waktu dia mengisi kajian sama orang Malaysia yang rajin, setiap kali Ramadan di Mesir dipanggil dia kan, sama orang kita kan biasa aja, lewat dia pura-pura tidak aja Pak, macam lewat orang biasa aja. Nama orang Indonesia kan, orang Malaysia diagungkan betul, karpet merah datang, orang semua gini, macam Buddhis Jawa-Jawa sana. Kata dia, ibarat pilot, kita tahu pesawat cakap, duduk manis dalam pesawat. Macam mana Pak pilot, karena pilot lebih tahu macam mana arah mau menggerakkan pesawat. Tukar tengah jalan, mana tukar, itu mulai terjatuh pesawatnya. Tukar, pindah mazhab lain. Ya kalau pentukar ya pasti di transitnya. Ma mukhalafatihin nassa bihasabit tasyahi, serta dia membantah berbeda dengan imam mazhabnya dalam sebuah satu nas bihasabit tasyahi, sesuai dengan kemauannya. Tasyahi, syahwat. Sur dia ini ambil, tak sur dia lawan dengan imam mazhab. Wala yuqal la'allahu lamma qama indahum al-adillah, ya barangkali lamma qama atau lima qama indahum al-adillah, sesuai berdiri di sisinya beberapa dalil. Lianna qawlahu lima ni, kan ada min ya, lima qama indahum al-adillah min al-bayan, ada ma. Lianna qawlahu iza sahalana, jadi barangkali dia berbeda dengan mazhab terhadap satu nas itu karena apa yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Apa itu? Berupa dalil. Karena ucapan dia iza sahalana nasun jali. Gaya-gaya ini je dia udah ngikut gaya Imam Syafi'i kan. Iza sahalana nasun jali, apabila sah bagi kami nas yang jelas, jale min kitabin aw sunnah, yang tadi juga kitabkah, sunnahkah, yang ghairu mansukh ilah sampai ke ujung. Yang belum dimenasahkan, belum dimaksuskan, yang belum ditaharutkankah, ya'ba an hadat taujih, ya'ba dia enggan daripada taujih ini, alasan ini. Wa amma rabi'an, ada yang pun yang keempat, fa iza sahalahumun nasul madhkuru ala dawahu, apabila sah bagi mereka nas tersebut ala dawahu, atas pengakuan dia, fa ayu hajatin ila muwafaqati ahadil a'immatil arba'ah, fa in kana hadran min mukhalafatil ijma' yakfihi min muwafaqati ba'dil mujtahidin. Fa ayu hajatin, maka keperluan apapun ila muwafaqati, untuk sesuai mengikut kepada salah satu imam yang empat. Fa in kana hadran min mukhalafatil ijma', maka jika adalah dia berhati-hati dari menyalahi ijma', yakfihi min muwafaqati ba'dil mujtahidin, cukup bagi mereka ikut terhadap sebahagian mujtahidin. Mereka banyak membantah apa yang sudah merupakan ijma' ulama. Ini sangat-sangat banyak. Nah, jadi walaupun dia mengakui dalam ucapan mereka takut berbantahan dengan ijma', maka mereka hanya muwafaqati ba'dil mujtahidin, ikut sebagian mujtahid. Mana ini? Ada nampak salah satu mujtahid sana, ambil. Namanya apa nama tu? Acop-acop namanya kan? Acop-acop. Kalau bahasa Arab comot-comot. Ambil sana. Memang bagus. Cuma kalau enggak berdasar, inilah membuat
membuat rusak jadinya, sehingga dia seakan-akan membuat mazhab baru, karena padahal mazhab yang lama dibuatnya. Ambil sini sikit, ambil sini, ibarat baju orang kan, dia nggak punya baju nih, cuma dia ngaku punya baju, berpakaian, cuma apa? Bajunya baju Ustaz Jaman dia ambilnya, celana Ustaz Mukhlis, pecinya peci Ustaz Taufik. Jadi kira-kira macam mana orang menilai ini? Ini nggak betul nih. Ai mujtahid, salah seorang mujtahid, karena mujtahid min muwafaqati ba'dil mujtahid ayya mujtahidin kan, mujtahid manapun, ayya mujtahidin kan, mujtahid manapun, tak peduli dia melain dari Hambali pun garap terus, yang penting asalkan sesuai dengan pendapat dia, dialihkannya kepada oh ini pendapat ini. Kalau enggak ada sama yang empat tu, baru dia buat pendapat yang baru. Fa hadzal kalam fil haqiqati fathu babin liingkari taqlid. Maka ucapan seperti ini sebenarnya membuka pintu untuk mengingkari taklid. Untuk mengingkari taklid. Fa innahu lima tawahhama min ba'dil adillah. Maka sesungguhnya dia dari apa-apa yang dia tuhamkan, dia ragukan dari beberapa dalil, atau dia ragu, dia duga annahu nasun mausufun bima taqaddam, bahwasanya itulah nas yang disebutkan dari apa yang telah lalu, artinya nas yang kuat menurut dia, mukhalifun lima madhabil imam, berbantahan, berbeda dengan madhab imam, maka dia tarkal madhab wa assasa hadhil qa'idata lil ihtijaji indal awam, dan dia tinggalkan mazhab, dan dia patenkan ini, dia pondasikan ini, hadhil qa'idah, dia mantapkan kaidah ini sebagai untuk berhujjah indal awam, bersama orang-orang awam. Wa tabi'ahu man ba'dahu, dan diikutlah oleh orang-orang yang setelahnya. Falamma nazaru bi'ainil inad ila a'immatil ijtihad, manakala mereka memandang, melihat-lihat, memantau dengan mata dengki, dengan mata tak menerima, inat membangkang kan, nengok cuma nengok lain gitu, nengok sinis. Ila a'immatil ijtihad, kepada imam-imam ijtihad, wa tawahamu aktsarul khutbatil jam'iyyah inda atba'ihi dakhilan fi mukhalifi an-nassi walita sya'ri min ayyi syaitan hadha an-nass jali. Wa tawahhamu, dan mereka menduga, dan mereka banyak dalam kebanyakan khutbah jam'iyah dia, khutbah secara per kelompok dia, inda atba'i, bersama atba'i, di sisi pengikut-pengikutnya, dakhilan fi mukhalifin nas, masuk kepada mukhalifin nas, berbeda dari nas. Dia juga mengatakan ikut nas, dia mengatakan ikut mazhab Imam Hambali, nanti keluar dari Imam Hambali pindah ke imam lain, bahkan disingkirkan imam yang lain, yang penting jumpa nas jali. Nyatanya tidak juga. Sedangkan dia dakhilan fi mukhalifin nas, berbeda dari nas itu. Walita syari, sumpah tu, kalau bahasa Melayu ini walita syari, an bersumpah tu, demi hidupku, min ayyi syaitanin hadan nas al-jali, dari setan mana lah nas jali ini. Artinya pengungkapan aqaid Muhammad bin Abdul Wahhab al-batilah wa qabaihu, akidah Muhammad bin Abdul Wahhab yang batil, wa qabaihu, dan kejelekan-kejelekannya, atau kebenaran itu. Kam aqaidu Muhammad bin Abdul Wahhab al-batilati wa qabaihu, berapa banyak akidah Muhammad bin Abdul Wahhab yang batil, yang salah, dan kejelekan-kejelekan yang lain. Wadhkur kulla wahid, sebutkan satu persatu. Jim, aqaiduhumul batilatu 17, akidah mereka yang salah itu ada 17. Al-awwal isbatul wajhi, yang pertama menetapkan, artinya mengakui adanya wajah, wal yadi, tangan, wal jiha, arah, lil bari subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'aluhu jisman yanzil wa yas'ud, iza sa'ida al-imamul mimbar, berarti sa'ida yas'adu. Wa ja'aluhu jisman yanzil wa yas'ad, dan menjadikan Allah itu bertubuh, yanzil, turun, wa yas'ad, dan naik. Wajah, tangan, ada arah, berjisim, bilangnya Allah turun naik. Untung enggak dibilangnya nanti turun naik, nanti loti juga Allah kan. Kena ta'ala uluan kabir, maha suci Allah. Asal yang kedua, ada mujawazir ruju' ilal aql, tidak boleh kembali kepada akal, fil umur diniyah, terhadap umur diniyah.
Sehingga akhirnya banyak menimbulkan kesyubhatan yang lain karena mereka tidak mengakui keberadaan akal. Cuman ya udah tangan bilang Allah tangan. Allah bilang bersemayam, jangan memasukkan akal. Sedangkan dalam bahasa ada akal, ada logika. Yaitu yang digunakan oleh imam-imam, lebih-lebih lagi imam-imam yang sastrawan kan gitu. Karena bahasa Arab kan pasti menggunakan balaghah. Balaghah banyak logika di sana, ada majaz dan sebagainya. Sehingga Allah sebutkan ini lain maksudnya, Allah sebutkan ini lain maksudnya. Yang ketiga, atsalits nafyul ijma'i wa inkaruh. Menafikan ijma'. Artinya melawan ijma'. Melawan ijma'nya sudah sepakat begini, mereka halalkan darahnya. Ijma' darah kita ini sudah ijma' baik lewat hadis. Dan nyatakan juga bahwa dalil kita siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah udah kuat. Artinya asama minni dima'hum, udah terjamin keselamatan kita. Datang orang tu, darah kita halal sama orang tu. Ini sudah melawan ijma'. Bukan hanya sekedar itu, wa ingkaruh, dan mengingkari. Bukan hanya sekedar melawan yang sudah merupakan ijma', bahkan tidak menerima keberadaan ijma'. Tak mengakui ijma'. Sedangkan ijma' itu udah ijma'. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam lain, mereka sudah sepakat sumber hukum itu adalah 4. Apa itu? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Adapun yang lain-lain, misalnya istihsan ada pada ulama ini, enggak ada pada ini. Istisab ada pada Syafi'i, enggak ada pada Hanafi dan seterusnya. Asy'ariyah man qablana ada pada Malik, tidak ada pada Imam Syafi'i dan yang lain. Nah, yang tapi sepakat mereka ijma'. Artinya ijma' itu dah ijma'. Mereka itu melawan, tidak menerima keberadaan ijma' dan tidak mengakui ijma', mereka ingkari. Ar-Rabi' yang keempat, nafyul qiyas, menafikan qiyas, enggak menolak qiyas. Al-Khamis, ada mujawazit taklid, tidak boleh taklid ya. Lil mujtahidin, kepada mujtahid. Walaupun sebenarnya memang tak boleh, cuman taklid yang dimaksud di sini bukanlah taklid buta. Yang tak boleh itu kita bertaklid buta. Tapi kalau bagi orang awam, bagi orang yang sudah alim, ibarat ustadznya lah, itu bukan tak boleh bertaklid, dia itba'. Dia ikut dalil ini, tapi dia harus tahu prosesnya dari mana. Dia ikut pilotnya, dia harus tahu ini kecepatannya berapa, rimnya berapa, dia harus tahu juga. Nah, maksud taklid ini itba' juga lah. Tidak boleh mengikut kepada mujtahid min a'immatiddin. Wa takfiru man qalladahum, dan mengkafirkan orang yang bertaklid kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka mujtahidin. Ada orang bertaklid, ini kafir. Padahal secara otomatis dengan pendapat mereka yang keras dan arogan itu, mereka sudah menyuruh orang lain untuk bertaklid kepada dirinya. Ini ikulah Wahabi ini yang betul. As-sadis yang keenam, ini paling sadis pula memang. Takfiruhum, mengkafirkan mereka. Likulli man khalafahum, bagi setiap yang berbeda dengan mereka, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Artinya secara enggak langsung mereka itu sudah mengkafirkan imam mazhab, karena imam mazhab itu pasti sudah berbeda dengan pendapat. Namun dia datang belakangan, dia pula menjadi pahlawan kesiangan. Berarti baca semalam sudah berapa ratus tahun ini, berarti umat di dunia ini adalah berada kafir. Dan itulah modal mereka mengatakan kepada kaum-kaum yang ada di kampung-kampung yang kemarin yang dibunuh ratanya dengan alasan kita udah murtad, kita udah kafir sekian puluh 100 tahun, maka kembali kita. Ianya dia mau mengambil jabatan dari Ibnu Su'un, raja yang baru berdiri di Makkah. As-sabi yang ke-7, an-nahyu anit tawassul ila Allah. Jadi poin-poin ini aja yang kita hafal dah, barangnya tak hafal pun yang lain tadi ini aja dah. Inilah intinya. Yang mana aja yang tak ada sama mereka, yang ada sama mereka tak ada sama kita ini. An-nahyu anit tawassul ila Allah, melarang bertawasul kepada Allah melalui Rasul, bir-Rasul, atau bi ghairihi, atau dengan selain Rasul, yaitu aulia, anbiya yang lain ke aulia was salihin. Asamin yang ke-8, tahrimu ziyarati kuburil anbiya was salihin, mengharamkan ziarah kuburan para nabi dan para saleh. Ada kuburan Nabi Adam, ada kuburan Nabi Idris, jumpa sana kita ziarah, boleh. At-tasi' takfiru man halafa bi ghairillah wa'dah musyrika. Yang ke-9, mereka mengkafirkan orang yang bersumpah selain Allah. Wa'adduhu musyrika, bukan wa'dahu. Mana awak jadi mujtahid kan? Baca bisa salah. Awak takfiru man halafa bi ghairillah wa'dah, fikir sedekah wa'dah. Musyrika, tak nyambung juga fikir kan? Takfiru man halafa bi ghairillah, mengkafirkan orang yang bersumpah selain Allah. Aku sumpah demi anak aku. Kalau kita cuma berdosa saja, tak boleh kafir. Yang bersumpah selain Allah itu hanya Allah. Kita bersumpah hanya nama Allah. Walaupun di adat budaya kita,
Jangan suka-suka kali bersumpah kan. Nanti makan sumpah kau nanti. Kita memperkuatkan yang benar. Cuma takut orang tua, ada juga hikmahnya supaya jangan kebiasaan. Bentar wallah, bentar wallah. Sampai anak-anak di Mesir sekarang tuh jadi ucapan sehari-hari. Jadi ada ucapan basa-basi dia, sumpahnya bukan sumpah betul. Udah makan mau sumpah wallah, setiap ngomong ada wallah-wallahnya. Nah, jadi enggak dikira pun sumpah betul. Itu kebiasaan. Nah, orang yang bersumpah selain Allah kalau kita berdosa, kalau sama orang itu udah langsung kafir. Wa'adduhu, dan dia menggolongkannya. Wa'adduhu, dan menggolongkan dia man halafa tadi, tentu fa'il dalam mustatir kepada Muhammad bin Wahab. Takfiru man, maf'ulun bihnya gitu juga. Wa'adduhu, wa'addu man. Wa'addu man halafa bi ghairi tadi musyrika, dan menggolongkan orang yang bersumpah dengan selain Allah dalam golongan orang-orang yang musyrik. Bukan hanya kafir saja, musyrik pun. Nah. Al-ashir, yang ke-10, takfiru man nazara li ghairillah, mengkafirkan orang yang bernazar bukan karena Allah. Au dzabaha inda maraqidil anbiya was salihin, atau menyembelih di dekat maraqid, apa itu maraqid? Tempat duduk ya? Sana, maraqid, tempat duduk para anbiya dan salihin. Marqad, raqadah, tidur, tempat tidur para nabi dan para soleh. Nah, kalau memang ada ini pernah tempat tidur para nabi, tempat soleh, apakah maksudnya tempat tidur itu adalah kuburan? Karena nabi-nabi kan dia dianggap hidup lagi ya. Allah alam apakah tempat tidur betul. Nah, yang penting tempat tidur para nabi, para orang soleh ada menyembelih di sana. Ya, karena orang mengagungkan, dibuatlah sembelihan, bukannya saja tetapi untuk menunjukkan rasa syukur dia. Potonglah ayam di sana, potonglah kambing itu juga dimakan, bukan menunjukkan kesemininya. Kuburan maksudnya. Apakah di kuburan, apakah tempat tidur biasa, tapi yang penting ada memotonglah situ kan. Sebagaimana dalam kitab Fajar Shadiq. Kalau kan banyak tuh, ada dimandikan dekat kuburan, ada dekat perumnal tuh, lebih sonang. Kalau mama saya pun termasuk dimandikan, awak dah besar malu pula kan. Tapi itulah keyakinan dia kan, dari jadi nazar dia. Nanti kalau sehat nanti dimandikan dekat kuburan lobby ini. Udah bahasa jahat kau, Pak. Kama dalam kitab Fajar Shadiq. Sekejap pakai alif lam fajarnya, sekejap tidak ya kan. Halaman 11, qad istamalat aqidatuhumul batilatu ala umur. Sungguh akidah mereka yang batil itu mencakup atas beberapa perkara. Ulangnya balik tadi, ini dia. Pertama, menetapkan wajah tangan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan waja'aluhu jisman yanzil wa yas'ad, menjadikan Allah itu bertumbuh, naik turun dan naik. Antara berapa kali Allah turun sehari, berapa kali naik. Tahu ta'ala uluwan kabira. Atsani taqdimun naql 'ala al-aql, mendahulukan yang nakli daripada akal, mendahulukan firman dan sabda daripada logika. Sedangkan kita punya dua dalil nakli dan dalil akli, sesuai dengan akal kita. Tapi bukan akal berdasarkan hawa nafsu, tidak, akal yang kita. Karena kan ketika kita berbicara sama non muslim, kita tak mungkin qul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu ada, bisa ada logikanya. Seperti dalam kitab kita tauhid, langit ini kan tak mungkin tak ada menciptakannya, bumi tak mungkin ada menciptakannya, pasti ciptakannya ada, yaitu dialah Allah. Kalau menciptakan tak mungkin berdua. Nanti kalau berdua berarti dia kompak, kalau berdua berarti dia saling membutuhkan. Berarti bersatu. Kan itu kan logika gitu. Diterima oleh akal. Nah, akal ditutup. Berarti siapa yang ikut Wahabi memang tak berakal ya kan. Ini deh, menutup kondisi akal. Wa ada mujawazir rujuk, dan tidak boleh rujuk ilaihi kepadanya fil umur diniyah, pada masalah diniyah. Asalis, yang ketiga, nafil ijma' wa ingkaru, yang tadi juga menafikan ijma' dan mengingkarinya. Ar-rabi' nafil qiyas, menafikan qiyas. Khamis, tidak membolehkan taklid bagi mujtahidin dari a'immah ad-din. Wa takfiru man qalladahum, dan mengkafirkan orang yang bertaklid kepada mereka. Parah betul pula kan, kafir orang taklid. Yang bermazhab Syafi'i kafir, yang bermazhab Maliki kafir, yang bermazhab Hanafi kafir, yang bermazhab Hambali kafir. Makanya dia sekali ikut sekali tidak mazhab Hambali. Jadi dari cakapnya udah bergolau-golau. Sekejap bilangnya dia mazhab Hambali, sekejap bilangnya dia anti mazhab. Secara otomatis banyak juga anti mazhab. Oh, tidak mazhab Hambali, cuma udah mazhab Taimi, yaitu Ibnu Taimiyah. Anti mazhab yang lain lagi, Albani. Jadi memang mereka acop-acop gitu. Takfiruhum likulli man khalafahum minal muslimin, mengkafirkan mereka bagi yang tak sesuai. Berarti bukan bid'ah lagi kita yang kafir. Kalau kafir kok ikut juga jadi makmum gitu. Kok ikut jadi makmum, Pak? Bid'ah itu bahasa halusnya. Bid'ah itu bahasa halus. Apakah cuma bid'ah aja, rupanya kafir lah, dibilangnya syirik lah. Kalau bid'ah masih adalah pemaafan sedikit ya kan. Ini udah kafir dah.
udah musyrik. Bahkan darah kita ini halal sama orang tuh. Udah cocok dibunuh kita, cuman belum banyak aja orang tuh. Kalau udah banyak habis kita ini udah kena bunuh mungkin. Apalagi Ustaz Jaman, lama udah padam dah, karena dia penggeraknya kan. Makanya Ustaz Jaman pandai ngambil langkah, wal awal wal akhir. Datang awal, datang akhir dah. Karena Wahabi datang nak bunuh tak mungkin dia pertama, dan mungkin terakhir dah bubar orang tuh. Pertama masih banyak, datang di tengah-tengah. Makanya berapa banyak orang lagi majlis ta'lim dibunuh di rumah, di masjid. Wah, waraki lagi ruku pun dihantamnya. Pandai dia mencari jalan belakang di awal dan di akhir. Nafil qiyas, mengkafirkan. An-nahyu anit tawassul, yang ketujuh, melarang orang tawassul ilallah, dengan rasul dan dengan selainnya, anbiya dan auliya salihin. Samin, kedelapan, mengharamkan ziarah kubur anbiya salihin. Apa enggak begitu banyaknya umat-umat yang di dunia ini kan? Pasti orang tuh umrah pasti ziarah ke makam rasul kan? Kafir. Makanya orang tuh nampak ziarah, padahal kita udah berhusnuzon sama dia. Apa kita husnuzon? Oh, mungkin polisi ini mazhab dia Wahabi, satu. Oh, mungkin dia ni pikir kita ni syirik. Dia terlalu buruk sangka sama kita. Kita bukan syirik, kita berdoa kepada Allah. Cuma kita ni dekat kuburan Rasul. Rupanya bukan itu memang. Bukan itu alasannya. Awak pikir itu juga, kan udah baik sangka kita tuh kan. Dia pikir kita ini syirik, dia pikir kita ni nyembah kuburan, kita bukan nyembah kuburan. Rupanya bukan itu pikiran orang tuh. Yang penting asalkan ziarah kubur, kafir. Ini dia. Asalkan ziarah kubur hukumnya haram, makanya haram kata dia. Walaupun haram mereka untuk mutlak pengharaman, pelarangan kan, haram. Berarti awak yang baik, udah berbaik sangka kan. Takfiru man halafa bi ghairillah, yang tadi mengkafirkan orang yang bersumpah selain Allah, wa aduhu musyrika, dan menggolongkan musyrik. Yang ke-10, takfiru man nadara li ghairillah atau dhabaha inda barakatil anbiya was salihin, mengkafirkan orang yang bernazar selain Allah atau menyembelih di sisi atau di dekat kuburan-kuburan para anbiya dan salihin. Di situ ku tambah, ini kan 10 tadi. Situ ku tambah al-hadi ashar, yang ke-11, hadamu qibabis sahabah, menghancurkan bangunan atau menara yang ada di kuburan sahabat. Banyak mereka hancurkan. Kalau tidak banyak kenang-kenangan kita. Makanya senantiasa digeser di sini kan, menghilangkan nilai-nilai sejarah. Kalau masalah orang di sekarang ini, bukan aku pikir sekarang orang lebih padat. Dulu pun orang padat. Buktinya apa? Satu daerah Taif tadi masih tersisa lagi berapa ribu semalam tuh? 12.000 kan masih banyak itu kan. Betul, orang padat dari zaman dulu. Masalahnya kalau tutup padat, dia sengaja mereka geser. Makam Ibrahim geser, Hijr Ismail kan udah enggak original lagi kan. Itu pun ada kemarin tuh, apa yang mau digeser orang tuh, cuma ditahan sama ulama-ulama yang lain kan. Kalau mau orang kuburan Nabi pun digeser orang, karena udah apa aja tak payah orang membuatnya kan. Makam Ibrahim, makam Ibrahim udah geser kan. Makam tuh yang kita pikir kecil tempat kuburan, rupanya makam tuh tempat berdiri waktu membangun tuh makam. Mana lah mungkin makam sana tempat berdiri Ka'bah di sini bangun kan, pakai jurus tangan panjang lah, kata nyambung. Jadi sehingga nilai-nilai sejarah itu dibuangnya. Sedangkan kita kan suka kepada nilai-nilai yang ada momennya. Bahkan perjanjian Hudaybiyah aja dibilangnya banyak bongak-bongak. Apa yang perjanjian Hudaybiyah banyak bongak-bongak. Bagus juga dengan kitab-kitab yang dibuat oleh Ustaz Jaman nih. Jadi sehingga membuka cakrawala kita, pendalaman kita terhadap Wahabi dan Salafi. Artinya kita tetap waspada. Kalau pernah ada di masjid ini, memang orang itu suka merapat. Oh, di belakang imam dia, merapat nih. Nanti di situ mau salam-salaman, di situ sunat dia. Merusuh memang, mengganggu. Tapi untung aja gitu, daripada bunuh ya. Di situ mau salam-salam, tak ada lagi gini-gini apa jalan aja. Langkahnya orang-orang tua tu kan. Kau cuba tu nengok, begini nih, ngegaskan dia naik ini dia. Atsani asyar. Jadi banyak jalan cakrawala kita, sehingga kita berhati-hati walaupun kita tak apa-apa kali kan itu. Sampai seperti ini ada mukibab, menghancurkan menara sahabat yang ada di dalam kuburan sahabat kan. Memang dari dulu memang kubur orang-orang dimuliakan. Macam Tuhan Syekh Al-Mubarak, bukan dia nanti aku mati nanti kuburkan aku meriah gini. Ya, karena dia orang mulia, udah terbukti keramatnya segala macam, dia datang leluhur dia atau orang-orang lain yang berdermawan, dibangunkanlah. Jadi sehingga ada orang mau sholat sunat situ silakan, tapi bukan menyembah kepada kuburan. Artinya bisa lebih lapang dan supaya nampak beda mana kuburan orang mulia, mana yang tidak. Kan oke-oke sajanya, selama tidak terlalu berlebihan, tidak menuhankan, hanya biar nampak keistimewaan. Cocok juga. Masalah pula sejajar kuburan orang tukang togel sama tukang ulama, sama aja gitu bentuknya. Nama dari segi nama sama, dari segi beda lah pula. Tempat aja beda, nanti bukan kita minta perbedaan, tetapi tempatnya beda, satu di surga, satu di neraka. Yang ke-12, tangqisun Nabi, merendahkan Nabi, naqas,
mengurangi. Naqasa, mengurangi. Naqasa berarti mengurang-urangkan, merendahkan jadinya. Tangkisun Nabi, merendahkan Nabi SAW. Bi ibaratin mukhtalifah, dengan ibarat-ibarat yang berbeda, artinya banyak ucapannya. Inilah yang kita buat sakit hati. Kami misalnya baca sakit hati. Cuma pas bacanya kami berdua, satu yang baca, satu mendengar. Sama siapa kami lampiaskan? Tak mungkin bertumbuh berdua kan? Satu saya, satu Taufik. Awak tegini-gini, dia pun tegini-gini. Antara lama betul lah kawan dia bonti kan? Itulah kami baca semalam tu. Sampai apa kata dia? Tongkatku ini lebih berguna lagi kata dia. Halaman biar seru kita. Halaman 30. Siapa yang nengok halaman 30 nampak tu kan? Yang paling atas. Jadi ada murid dia ngomong bihadrati di hadapan dia, inna asaya hadhihi khairum min Muhammad. Sesungguhnya tongkatku ini lebih baik daripada Muhammad. Tongkat dia ni, masih bisa aku bertumpu dengan tongkat dia. Ada guna tongkat ni, berguna lagi. Li'ani antafiu biha. Ibnu Abdul Wahab yang bilang gitu. Bukan muridnya. Murid dia. Muhammad dah mati. Tapi wa huwa yardha bi kalami. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab yardha bi kalami dengan cakap muridnya. Dua domir berdekatan tapi marajiknya berbeda. Wa huwa yardha, sedangkan Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab tadi yardha, redha dia. Senyum aja dia dengarnya. Harusnya itu kan dimarahi. Salah kau, enggak sopan kau. Ini enggak. Macam awak, anak awak main hujan. Macam ada anak orang main hujan, kita udah marah misalkan. Tapi orang tuanya udah senyum. Macam mana kita marah sama anaknya? Berarti kan dia redha dengan perbuatan anaknya. Sedangkan ini perbuatan yang alinnya paling bawah itu menurut mazhab arba'ah itu sudah merupakan sebuah perbuatan kufur sampai merendahkan Nabi, dan juga termasuk dia yang sudah redha, sebagaimana itu adalah perbuatan kufur menurut 4 mazhab. 4 mazhab bukan tanggung. Berarti mazhab ini kan mazhab pilihan memang kan. Makanya ini mazhab yang diakui, mazhab yang muktamad. Artinya mereka sedikit tidak sepeleh dengan Nabi. Artinya sesuai akidahnya selamat, fikihnya selamat. Maka imam pula kan namanya imam. Asyik begitu muridnya, aku masih bisa aku pakai liani antafiu biha, aku masih bisa aku pakai tongkat ni. Sedangkan Muhammad itu kuat mata. Okeylah, mata itu bahasa Arab yang kita jangan anggap kasar. Okeylah, masalahnya bukan di situnya, tapi Muhammad itu dah mati katanya. Artinya macam enggak ada guna lagi. Falam yabqa fihi nafun, tidak ada guna lagi. Nauzubillah. Inilah ucapan-ucapan mereka, ibarat mereka yang berbeda-beda, dan dia pun setuju-setuju aja. Jadi yang mana sunnah tu kata dia? Ini sunnah ni. Sedangkan yang punya sunnah enggak dihargai. Al-Thalithah Ashar, yang ke-13, ihraqus salawat, membakar solawat-solawat. Apa maksud membakar solawat itu coba? Apa dia mau jadi Nabi? Macam-macam iri dia dengan Nabi Muhammad ya kan? Nampaknya macam iri. Makanya orang tu pakai jenggot macam dah wajib betul. Kalau kita kan siapa pakai. Siapa tidak. Kalau memang jenggotnya banyak lebih baik pakai. Walaupun tak panjang-panjang kali. Kalau jenggot sikit macam saya ni, sekali saya pakai panjang 2 inci. Lama sekali apa saya hilangkan sekali total. Marah istri kan, abang apa maksud abang panjang jenggot? Abang mau menduakan aku ya di surga katanya. Dah pas tahu potong. Takut istri berarti. Tak takut istri, cuma istri lebih berani. Ada tuan Syekh Fahang tu. Lucu ya begitu suluk di Islam. Bukan tuan yang takut istri, tidak. Serius dengarnya. Cuma istrinya lebih berani daripada dia. Oh iya. Nah, dibakar solawat. Apa maksudnya? Berarti orang panjang jenggot mau bersaing dengan Nabi ni. Dia mau bersaing, bukan mengikut Nabi sebenarnya. Mau bersaing. Mereka pakai jubah, berarti bersaing. Cuman setinggi apapun persaingan mereka kepada Nabi tetap nampak beda. Udah terbakar jidatnya. Berarti sudah enggak redha Nabi itu kan. Wa ihraq, ada kitab-kitab salawat dibakarnya. Padahal kan itu kan apa? Pujian orang kepada Nabi. Wa ihraqu kutubil mujtahidin. Ya Allah, kitab-kitab mujtahidin pun dibakarnya. Anti betul dengan orang bermazhab. Sampai dibakarnya kita bermazhab. Walaupun tetap ada lagi sekarang kan gitu. Berarti kan udah macam apa tuh yang terjadi banjir hitam tinta Sungai Baghdad tuh kan. Peperangan kapan tuh? Yang banyak dulu kitab Imam Ghazali banyak hilang. Maksud apa istilahnya kalau belum dicetak tuh? Bahasa Indonesia. Manuskrip tuh banyak hilang, dibakar, dicampakkan. Tahun berapa tuh? Peperangan apa tuh kan? Dihancurkan kan? Peperangan salib apa namanya? Nah, orang tu itu juga dibuat ini. Nah, udah macam Yahudi betul deh. Entah apa boleh hubungannya, dicampak, dibakar kitab. Tahrimul ihtifal. Kan kejam kan? Memang PKI juga nih. Tahrimul ihtifal. Awak
Kita kan nggak pernah suka dengan Wahabi kan. Tapi tak pernah kita memang kita fokus dan kita cari kitab-kitab Wahabi yang berbau Wahabi kita bakar. Kita ini alhamdulillah moderat lah, mudah-mudahan lah. Memang itu sebuah hidayah juga ketika saya pikir-pikir ini adalah hidayah Allah juga. Kita nggak keras, kita juga nggak lembut kali, kita nggak anti kali sama orang sampai membabi buta seperti ini. Nampak kita dia nggak kunut aja pun, apalah kita paksa. Kau kenapa nggak kunut? Kita paksa. Mau dia ikut kunut, mau tidak. Mau kunutnya doa panjang silakan, pendek silakan, kita nggak jadi masalah. Yang penting jangan dibacanya kunut. Oh, pendeknya dia, ada panjang ada, mana panjang? Kunut. Tadi kan udah parah betul kan. Mengharamkan ihtifal. Jadi orang yang buat maulid, Isra Mi'raj segala macam, halal bihalal, banyak betul lah yang dibuat oleh, tak usahlah kita dikira, yang dibuat oleh ulama-ulama Nusantara, bahkan ulama-ulama di penghujung dunia, bahkan orang-orang Azhar sekalipun, Azhar raya datang maulid Nabi Isra Mi'raj, meriah betul orang tu. Kalau kita barangkali potong ayam pun tidak, cuma nasi kotak risol. Orang tu potong-potong daging, pakai makhluk qiyam segala macam. Ihtifal alladhi huwa, yang mana adalah dia itu untuk membuktikan liyuhibban Nabi SAW, untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nampaknya enggak ada lah ianya tu ya. Cuma huwa liyuhibbi, cuma pula kan lihubbin Nabi, karena itu adalah untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Apalah salahnya. Itu juga untuk gitu. Cuman kalau memang yang sekarang lagi ngetrend, ada ta'abib segala macam, selawat silakan. Cuman jangan pula sampai meninggalkan guru dia. Dia guru sini, ikut dia selawat sana, habis terus tinggal kosong guru. Kalau sekali ikut tak apa-apa. Artinya jangan terlalu berlebihan juga. Al-Khamis Ashar, halqu liha zairin bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halqu liha, liha itu jamak daripada lihyatun, fi'latun, fi'al. Lihyatun, lihayun. Kena yun terjadi fathah jadi huruf ilat. Lihayun, liha. Halqu liha zairin, mencukur jenggot orang yang berziarah di kuburan Nabi. Artinya jenggot itu kan identik sama orang itu kan, ibaratnya orang alimnya tuh. Artinya pengikut yang benarnya tuh jenggot. Tapi yang heran saya, kalau dia ikut pasti ada jenggotnya, heran tak? Lebat dia, bulu-bulunya banyak, entah memang ada obatnya. Mau saya cari juga kan biar tumbuh rambut kita ni. Kenapa ada orang berziarah di kubur Nabi potong jenggot? Kenapa dipotong? Artinya seakan-akan udah keluar dari mazhab dia. Ini bukan ahli sunnah lagi. Percuma dia berjenggot kalau masih berziarah kepada kuburan Nabi. Dia berjenggot itu sunnah, tapi berziarah kubur Nabi haram, nggak nyambung, cukur terus. Artinya udah memecat secara nggak langsung. Kubur Nabi sallam. Ada orang lain, ada macam ada lacinan yang malam tu punya tukang cukur ya, cukur. Tidak berlangsung cukur. Orang lagi azan, suruhnya berhenti baca-baca selawat, bahkan dipukulnya langsung. Bahkan dia sendiri memukul. Akhirnya waktu udah buta, mati waktu terus malam. Lagi azan, orang tu kan siap azan kan, selawat Allahumma sholli wa sallim macam kita siap mengaji. Jadi kalau ada orang paham Wahabi berziarah ke makam Nabi, ada spesial apa namanya itu, pengamatnya itu. Pengamatnya? Intelijen lah kira-kira. Potong. Langsung dibawa tangkap orang tadi. Tangkap, paksalah. Cukur jenggot. Cukur jenggot. Berarti kok bukan apa lagi, Wahabi lagi. Karena dia kalau kemarin itu, kalau yang dia menyuruh di sendirinya amarah. Kalau amarah berarti dia mencukur jenggot. Amarah bihalqi kan, amarah dia memerintahkan untuk mencukur jenggotnya. Ini enggak halqu, berarti fa'ilnya dari kalangan mereka. Apakah dari Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri atau dia punya lajnah pengamat? Dia yang sebagai pelakunya mencukur jenggot zairin, orang yang berziarah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah gitu. Asal nampak nanti Ustaz Mukhlis nanti apa berziarah nanti aku nak cukur jenggot. Pokoknya saya tangkap, tahu dak aku lah. Kalau tidak habis, kalau tambah itu kudu-kudu mana? Kawan awak tak ada. Wa irkabuhum maqlubin, suruhnya merangkak terbalik kan. Tahu irkabuhum maqlubin, suruh balik. Kerana ada kemarin tu gitu. Syukur jenggotnya suruhnya balik ke tempat yang semula. Asadisa asyar, yang ke-16, qatlul ulama wasalihin wa ammatal muslimin wa ammatil muslimin, membunuh ulama, membunuh orang soleh, membunuh masyarakat muslim biasa pun banyak dibunuhnya. Anti belum orang tu kan. Makanya sisa-sisa persulukan Jabal Qubais nggak ada lagi.
Kemarin tuh ada kita baca kemarin tuh tarekat yang apa tuh dihancurkannya. Padahal itu hafal kan. Seperti solihin yang ada di Kaman fi Jabal Qubais, tarekat Naqsabandi yang ada di Jabal Qubais, tempat belajarnya Tuan Syekh Abdul Brokan, yaitu dengan Syekh Sulaiman Zudi, namanya Jabal Qubais. Halaman di situ nampak di halaman 32 yang paling atas, fi Jabal Qubais, di Jabal Qubais. Karena ada dua, kalau nak Jabal Qubais, Jabal Hindi. Jabal Qubais mursyidnya menghadap kiblat, Jabal Hindi membelakangan kiblat. Jadi jamaahnya menghadap kiblat begitu sedang bertawajuh berzikir. Nah, ini bunuh ulama kan, orang-orang soleh kan. Bahkan orang-orang Low battery. Please charge. yang ke-17. Nah, berarti pas tadi sampai 17 as-sabi asyar yang ke-17, takfirun nas bi ta'liqihim tamaim, mengkafirkan manusia dengan menggantungkan azimat. Ada azimat-azimat. Kan awak tengok orang tu biasa aja, ada jimat-jimat anak-anak orang, mungkin anak kita enggak kita pakai supaya selamat kita. Cuma nampak kita anak orang tak apalah, kafir nih kafir, tak apa. Ada bergantung-gantung, bawanya gunting supaya jangan ganggu setan. Tak apalah. Bawanya cokul, longo apa noh, yang budak-budak bolahi tu, letak sini. Kadang buat juga sekali, berlahir taruh sekali dah satu, yang penting ada pernah kita ngikut dah, supaya jangan bertuhan kali dah, besok-besok tak pakai. Rupanya ada hikmahnya. Itu bukan semata-mata itu, rupanya makanya anak-anak saya itu lama kerasnya ini, rupanya itu untuk mengkeraskan ubun-ubun cepat. Terakhir anak saya umur 5 tahun tup hidup lagi. Aduh, salah betul awak supaya selamat betul akidah awak. Rupanya itu ada hikmah di otak di koneng. Memang biar apa dia cepat keras ubun-ubun, karena ubun-ubun kalau bocor nggak selamat, wajib mati. Ada kemarin itu ceritanya, jatuh di lobenya peci anak tadi, atau karena dia macam-macam yang cantik itu, topi-topi yang mirip-mirip ke lobe itu, jatuh ke rumput, diambilnya, rupanya udah lengket lintah masuk mari, benar-benar. Rupanya itu hikmahnya. Jadi tutup, jadi supaya jangan masuk lintah tadi, udah mati. Karena itu kalau bocor tak bisa diobati lagi. Makanya ubun-ubun, makanya orang-orang dulu ditaruh yang macam di sini. Datang awak, ini syirik nih awak pikir. Dah tak kita pakai, anak saya cuma sekali sebagai. Hati terakhir pun tak pernah pakai. Akhirnya, oh inilah hikmahnya. Akibat kebodohan awak kan gitu. Kalau tidak jadi masalah. Kalau awak gunting, okeylah. Dalam Quran kan banyak juga Allah menyebut. Mencabut apa? Ubun-ubun. Apa itu surah apa itu? Apa? Zamaniyah. Surah Nasiyah. Nasiyatin kalibatin khati. Iya. Nasiyah itu kan ubun-ubun. Ubun-ubun ditarik dari ubun-ubun. Nyawa kita kan memang tarik dari ubun-ubun. Makanya kadang kita tuh mati begini, nengok nyawa tuh keluar. Orang kan nampak mata belangak di atas, ini usul khotimah nih. Padahal ke atas dia nengok nyawa tuh. Soju aja kaki duluan ngek. Coba sudah soju, kalau udah soju berarti. Mau saya tengok tuh. Itu almarhum abang saya mau meninggal tuh, saya pegang kakinya dingin, cuma ditariknya. Entah apalah maksudnya, narik marah kah karena saya sibuk menikah, ataukah memang tanda-tanda orang udah meninggal, tarik sikit. Tarik ubun-ubun. Makanya ubun-ubun memang lembek ini, artinya tidaklah sekeras yang lain. Bahkan ada kata orang tu, Tuan Syekh Abdul Brokan punya anak nama Tuan Syekh Daud, itu yang rumah rendah itu. Dia dah sampai tua pun nampak hidup-hidup ubun-ubunnya. Tapi ubun-ubun dia enggak macam ubun kita, dia ubun-ubun berzikir kan, ikut di ubun berzikir. Kalau awak ubun-ubun karena lembek tadi, mau dari situ diambil kan. Takfirun nas, nampak pakai jimat haram. Kalau kafir, langsung kafir. Sekarang timbul pertanyaan yang terakhir pula. Ini pertanyaan inti pula kan. Begitu banyak mengkafir, syirik segala macam. Sekarang hal Low battery. Please charge. Kalau tadi dia sebagai apanya, sekarang dianya. Hal kafarat al-wahabiyatu. Apakah orang Wahabi itu kafir? Dia mengkafirkan orang, sekarang dia kafir atau tidak? Hal kafarat al-wahabiyatu, apakah kafir? Naam. Ini hebat tuan Syekh Ahmad Yasin bin Ashmuni ini kan. Namanya pun nama orang Arab dah. Naam, ya. Kafarat, kafir. Ini taqadat anna Allah Ta'ala jismun. Sebagai jika mereka, maksudnya dia Wahabiyat mereka, itu golongan Wahabi, ini taqadat jika mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bertubuh. Ya udahlah. Kau orang itu meyakini bahwa Allah bertangan, punya ini kan bertubuh jadinya kan. Tak mungkin, dia tak bertubuh tapi punya tangan, dia tak bertubuh tapi punya mata, macam mana tuh? Itu mustahil secara akal. Kalau udah meyakini punya tangan, meyakini berarti dia meyakini bahwa Allah bertubuh. Ketika dia meyakini bahwa Allah bertubuh, kafir, jismun. Tak juga kitab dibuat zaman ya kan. Dulu enggak gini-gini kali awak keras sama Wahabi. Sekarang jadi keras dibuatnya. Kama tazam anna Allah Ta'ala yanzilu minal ulu wa yartafi'u minas
safli atau sufli ilal ulu wa tathbutul jiha, ya sebagaimana yang mereka yakini bahwasanya Allah itu turun dari atas, wa yartafi minas sufl, dan naik dari bawah. Turun ke atas, turun dari atas arti turun ke bawah. Kalau kita turun ke bawah ya kan, ini turun dari atas, naik dari bawah. Ilal ulu, ke atas. Wa tathbutul jihatu, dan adanya tetap bagi Allah itu arah, hatta yumkina ayusyara bi usbu, sampai bisa-bisa saja diisyaratkan dengan usbu. Allah. Fa yahtaj ila makan, maka kalau gitu bisa diisyaratkan dengan usbu, saking Allah untuk punya arah, berarti Allah itu pakai makan. Kalau pakai makan huwa muhal. Low battery. Please charge. Di dalam kitab Fajr Shadiq halaman 12-13, innal wahabiyyah allati kafarat, innal wahabiyyah allati kafarat man zara qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawassilan bihi ila Allah taala addat dzalika syirkan fi uluhiyyati. Sesungguhnya orang-orang Wahabi yang mengkafirkan orang yang berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, bertawasul dengannya kepada Allah, adat menggolongkan mereka yang demikian itu, perbuatan itu syirik dalam ketuhanannya. Wa qalat biwujubi tanzihi, dan dia mengatakan biwujubi tanzih, dengan wajib tanzihnya, wajib membersihkannya, wajib menyucikannya kembali, wajib membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Andzalik, dari yang demikian itu. Qad khabatat kullal khabati fi tanzihi, sungguh terjadi kesalahan, terjadi kerusakan, artinya udah kotor lah dalam penyucian Allah Ta'ala. Artinya dia kan udah menuhankan Allah, toh juga datang ke makam Nabi untuk bertawasul, dia berarti kan udah menuhankan Nabi Muhammad, berarti udah menyalah tanzih dia kepada Allah, udah terjadi rusak, kotor senoda-nodanya fi tanzih Ta'ala. Haitsu abatta illa ja'ala istiwa'i subhanahu subutan ala arsyih. Haitsu, yang mana kira-kira apa nih barisnya? Oh, Ustaz Mukhlis. Abad tu. Kalau al-batta menetapkan atau abatta? Batta menetap. Batta aja. Haitsu abatta, yang mana dia menetapkan illa, kan cuma nyambung ya kan? Kecuali dengan menjadikan istiwa subhanahu wa ta'ala, menjadikan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala subutan ala arsy, tetap di atas arasnya. Asbata mungkin. Wa asbata, haitsu asbata illa, ya ini mereka merusakkan segala macam tanzih dalam penyuciannya. Haitsu asbata, yang mana mereka menetapkan illa ja'ala istiwa'i subhanahu, hanya saja mereka menjadikan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala subutan ala arsy, betul-betul bersemayam, duduk di situ. Macam mana kita duduk di situ, duduk di aras. Jadi itulah guna aras, itulah kursi. Aras itu adalah singgasananya. Kursi adalah tempat duduk dia. Kata orang tu. Wastiqraran wa uluwan fauqa. Istiqrar, menetap. Makanya sekali turun, nanti naik balik, kata orang tu. Wa uluwan, tinggi, fauqa, di atasnya. Wa asbatat lahul wajha, dan menetapkan adanya wajah bagi Allah, wal yadain, dua tangan. Wa ba'adathu subhanahu, dan menggolong-golongkan Allah Subhanahu wa taala, membuat bagian-bagian. Ba'd kan sebagian, ba'adha membagi-bagi, dibagi-baginya. Fa ja'alat humasikan bis samawat, maka dia menjadikan Allah itu diam di langit, ala usbu, terhadap jari-jari, artinya menunjuk, mengisyaratkan tadi ini jari. Wal ardi ala usbu, jadi Allah ni, masikan Allah ni menahan yang dari langit dengan beberapa jari, dan bumi dengan beberapa jari. Wasyajar ala usbu, dan syajar beberapa jari. Wal malak ala usbu, dan malaikat beberapa jari. Kan? Jadi semuanya mau dipantau Allah ni. Jadi di langit ya, di bumi ya, jadi jari-jarinya gini, jadi besar jadinya, kata orang. Kita ada kojo pula kan. Kemudian menetapkan al-jihah bagi Allah Ta'ala atau arah. Faqalat huwa fawqa samawat sabit alal arsh, dia itu tetap di atas langit, sabitun alal arsh, tetap di atas aras. Yusharu ilai bil asabi, disyaratkan dengan beberapa asabi, ila fauq, ke atas, yang atas. Isyaratan hissiyah, yaitu isyarah yang indrawi, yang bisa dilihat. Wa yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Wa yas'ad, naik lagi, ila anqala thumma qala muallif, apa kata dia sampai terakhir, ad-din khalis. Wa in aradtum bil jismi, kalau kalian mau menjisimkan Allah, ma yusharu ilaihi isyaratan hissiyah, apa yang diisyaratkan melalui isyarah hissiyah yang bisa indrawi, kan di sana, berarti Allah itu di langit. Faqad asyar a'raful khalqi billahi ta'ala ilaihi bi usbuhi rafi'an la ila sama,
Faqad asyara, sungguh mengisyaratkan a'raful khalqi billah, makhluk yang paling kenal kepada Allah itu Nabi Muhammad, ilaihi kepadanya, bi usbuhi dengan jarinya yang mulia itu, rafi'an la ilas sama, mengangkat ke langit. Jadi kenapa pula kalian yang pandai-pandaian memaksudkan bahwa kami ini berjisim, katanya. Faqad asyara, dan sungguh itu kalau kalian maksudkan adalah jisim, itu Nabi sudah jauh hari menunjuk ke langit. Faqulu, dan aku katakan, kata dia, bukan perkara Nabi pernah menunjuk ke langit, cuman Nabi kan biar orang paham ini awam betul, martabat Allah itu jauh-jauh dan tidak ada bandingannya. Tahu kan tujuh Allah bumi, mau jelaskan lagi, ini orang awam, mana Allah? Langit. Dah, yang lain lagi tanya, lain lagi jawabannya. Faqul inna bidayatal aqli hakimatun, sesungguhnya bidaha al aql, pada waktu badahi ini kan, ilmu itu kan ada daruri, ada badihi kan, badihi yang membutuhkan kepada waktu untuk berpikir, itu adalah hakimah, bijak. Bi'anal musyari ilaih bil isyarah al hissiyah, dengan yang diisyaratkan dengannya melalui isyarah hissiyah tadi tunjuk, la budda ayakuna fi jiha wa makan, tentu saja mesti bahwa dia punya arah, punya tempat, wa ayakuna mar'iyan, bahwa adalah dia bisa dilihat, wa kullu dzalika mustahilun 'ala Allah taala, Low battery, please charge. mustahilun 'ala Allah, mustahil terhadap Allah. Mau hissiyah kah, mau jihah kah, mau makan kah, enggak tempat. Karena arah dan tempat ini kan adalah makhluk Allah. Allah kan enggak butuh sama makhluknya. Kita yang butuh sama Allah. Liannahu ta'ala law kana fi makan aw jihah lazima qaddamal makan aw jihah, lazima qaddamul makan, qidamul makan. Bahwasanya Allah Ta'ala, kalau Allah pada ada makannya, ada tempatnya, ada jihahnya, tentu lazimlah sedianya makan. Tentu kan sediakan, Allah kan sedia, tentu sudah tersedia lah. Sedia maksudnya tidak ada awal kan, bukan kita bayangkan sedia makan, sudah tersedia kan gitu. Berarti qadim makannya sedia, yang kita bayangkan sedia makanan kan, makanan sudah tersedia, bukan itu. Artinya betul-betul qadim, makan, tempat ataupun arah. Wa qad qamat Low battery, please charge. siwallahi ta'ala, dan sungguh udah kuat dalil dan terbukti dalil-dalil ala alla qadim, ala alla asyhadu an la ilaha illallah, ala alla, bahwasanya tidak ada yang qadim selain Allah. Jadi ala annahu ni kan, annahu ni dibuang hunya, dibuang isimnya, dibuang tasdidnya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada anna mas pada la, hilang ni. Wa qad qamal burhan Low battery, please charge. Allah, bahwasanya tidak ada yang qadim selain Allah. Yang qadim itu hanya Allah. Lau kana fi makan lakana muhtajan ila makani, seandainya Allah itu punya tempat, seandainya Allah adalah makan itu sama-sama qadim sama Allah, tentu berarti Allah berhajat kepada tempat. Okeylah, dianggaplah tempat tadi itu qadim. Kalau tempat itu qadim, berarti Allah butuh kepada tempat. Kalau Allah itu butuh kepada tempat, berarti wa huwa yunafil wujud, menafikan keberadaan Allah. Ditambah lagi berarti Allah kan tidak berhajat kepada sesuatu. Adapun yang lain kan sudah melengket kepada zatnya, masalah ilmu dan lain, kalamnya dan lain. Sedangkan ini kan makan kan di luar daripada zatullah. Qad tamat hadhihi risalatu bihidayatillahi wa taufiqi, sungguh telah tamatlah risalah ini. Risalah ya. Jadi Syekh Ahmad Yasin ini menganggap ini tulisan kecil, walaupun sama kita udah besar kali nih kan. Dia tulisan kecil, risalah udah siap, bihidayatillah, dengan pertolongan Allah, wa taufiqi, dan taufik Allah, hidayah Allah. Wa arju ayyafaha, dan aku berharap bahwa Allah memberikan manfaat kepada risalah ini. Wa ayyubarikaha, bahwa Allah memberikan berkah kepada risalah ini, lana, untuk kita bersama, katanya, waliman ittala'aha fit dunya wal akhirah, dan bagi orang yang mentola'ahkannya, yaitu seperti kita ini. Bagi orang yang enggak nampak nih, tenturan nampak nih. Waliman ishtara wa ba'aha, bagi orang yang memperjualbelikan kitab ini supaya makin masyhur. Cuma enggak nampak, cuma ada sababan, ada sababan. Bagi orang yang mentolakkannya, mudah-mudahan dapat dan dunia dan akhirat. Wa antakuna sababan lihtidaina wa walihtidaihi, dan merupakan, dan berharap Allah juga, si pengarang juga Syekh Ahmad Yasin tadi berharap bahwa risalah ini merupakan sababan lihtidaina, merupakan sebab supaya kita mendapatkan petunjuk, walihtidaihi, dan dia mendapatkan petunjuk. Wa alla tadurrana al-wahabiyatu, itu intinya. Dan bahwa supaya orang-orang Wahabi tidak memudaratkan kita. Jadi artinya apa? Wanti-wanti sebelum kita dibunuh, kita siap-siapkanlah baju besi, baik secara zahir maupun batin. Artinya apa? Sebelum kita dibunuh secara fisik,
kita udah wanti-wanti. Sebelum kita dibunuh secara mental, artinya dihantam dan kita habis-habis. Nah, misalnya awak punya jamaah banyak, orang lagi ceramah, sempat dibidak-bidakan nyawa kan pembunuh karakter namanya. Awak itu bodoh. Ada kitab ini, kitab jadi benteng kita. Jadi yang mudaratkan wala tudillana, supaya jangan orang Wahabi tadi menyesatkan kita pula. Menyesatkan ini dolar ataupun menyesatkan menjadi kita terikut kepada dia, baik menyesatkan dalam ucapan ataupun menyesatkan dalam ajaran, kita belum ikut kita jadinya. Dan banyak itu saudara-saudara kita yang udah maksudnya membahas, terakhir dia jadi centol itu mereka. Wassalatu wassalam, kadang memang ada misi ketika dia enggak jadi di organisasi ini, masuk di sana sadar jadi syekabirnya lah dia kan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah, salawat dan salam kepada sayyidina Muhammad bin Abdullah, yaitu nabi kita, penghulu kita, wa ala ali, dan kepada keluarganya, washabi ajmain, dari keluarga dan sahabatnya semuanya, washabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wa tammat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Low battery. Please charge. أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم بارك لنا هذا الكتاب، اللهم بارك لنا هذه الكتب التي ذكرناها يا مجيب السائلين يا رب العالمين، بإمامتي أو بقراءة الأستاذ مخلص، بقراءة الأستاذ نانو وحيدي. يا الله تمم تقصيرنا يا مجيب السائلين، ذكر ما نسينا يا الله، ذكر ما نسينا أو ما نسينا، علمنا ما جهلنا يا مجيب السائلين. Berkah ya Allah apa yang telah kami baca ini ya Allah, lengketkanlah ya Allah. Low battery. Please charge. Ya Allah, janganlah kami tergolong dalam golongan orang-orang mentajsim engkau ya mujibas sa'ilin. Selamatkanlah kami daripada kedolalan mereka, selamatkanlah kami supaya kami tidak terikut dalam ajaran mereka yang sesat ya mujibas sa'ilin, dan kuatkan hati kami untuk senantiasa bermudzakarah mengkaji ilmu-ilmu ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih, mudah-mudahan kajian kita berkah dan diridhai oleh Allah. Akhir kalam, assalamualaikum. Low battery.